Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erma dari Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai migrasi pada ikan sidat. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan mengenai apa saja yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini. Nah, yang pertama, saya akan membahas mengenai migrasi pada ikan secara umum. Kemudian, saya akan membahas tujuan dari migrasi ikan sidat itu sendiri, kemudian migrasi pada ikan sidat, faktor-faktor yang berpengaruh, dan juga manfaat dari mempelajari migrasi pada ikan. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai migrasi pada ikan secara umum. Migrasi pada ikan secara umum diartikan sebagai perpindahan ikan dari satu tempat ke tempat yang lain yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, apa sih tujuan dari migrasi pada ikan? Sebenarnya, setiap individu ikan memiliki tujuan migrasi yang berbeda-beda. Namun, secara umum terdapat 3 tujuan migrasi pada ikan. Yang pertama, migrasi bertujuan untuk memijah. Hal ini berkaitan dengan keadaan lingkungan yang sesuai bagi larva maupun telur ikan. Tujuan yang kedua yaitu migrasi untuk mencari makanan. Ketika suatu habitat tidak dapat mencukupi kebutuhan makanan, maka ikan akan melakukan migrasi ke habitat baru yang memiliki sumber daya makanan melimpah. Yang ketiga yaitu migrasi yang bertujuan untuk mencari tempat atau habitat baru. Hal ini berkaitan dengan perubahan kondisi lingkungan yang ekstrim. Oleh sebab itu, ikan akan bermigrasi ke habitat baru yang lebih sesuai. Nah, sekarang kita akan mengenal siapa sih ikan sidat itu. Berikut merupakan klasifikasi dari ikan sidat. Ikan sidat termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, ordo Anguilliformes, genus Anguilla, dan spesies Anguilla sp. Berikut ini merupakan morfologi dari ikan sidat. Jika dilihat, bentuk dari ikan sidat ini seperti tabung dan memanjang. Ikan sidat ini memiliki morfologi yang sangat mirip dengan belut. Nah, apa bedanya ikan sidat dengan belut? Secara morfologi, ikan sidat dan belut memiliki perbedaan. Hal ini terletak pada pectoral fins. Pectoral fins hanya terdapat pada ikan sidat, di mana pectoral fins ini berukuran sangat kecil dan terletak di belakang kepala ikan sidat. Nah, selain itu, ikan sidat juga memiliki 3 sirip lain, yaitu sirip dorsal, sirip anal, dan juga sirip kaudal, di mana sirip anal dan sirip kaudal ini saling menyatu. Panjang dari tubuh ikan sidat ini berkisar antara 50 hingga 125 cm. Selain itu, ikan sidat juga memiliki karakter sisik yang berukuran kecil yang terletak di bawah kulit sisi lateral. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai migrasi pada ikan sidat. Berdasarkan tujuan migrasi yang telah saya bahas sebelumnya, ternyata ikan sidat ini melakukan migrasi dengan tujuan memijah. Ikan sidat dewasa akan hidup di perairan tawar dan akan bermigrasi ke laut untuk memijah. Kemudian, glass shell atau sebutan dari anak ikan sidat ini akan kembali bermigrasi ke air tawar ketika glass shell sudah mampu berenang. Nah, migrasi seperti ini disebut juga dengan katadrom. Namun, beberapa penelitian menjelaskan bahwa tidak semua ikan sidat melakukan migrasi kembali ke perairan tawar. Bahwasannya, ada beberapa individu ikan sidat yang menetap di perairan laut. Hal ini menyebabkan migrasi ikan sidat lebih tepat disebut dengan katadrom fakultatif. Ikan sidat melakukan migrasi pada saat musim hujan saat bulan gelap. Berikut ini merupakan gambaran umum migrasi pada ikan sidat. Jadi, ikan sidat dewasa akan bermigrasi ke laut untuk memijah. Kemudian, larva akan berkembang menjadi glass L
dan kemudian akan berkembang menjadi ikan sidat moa atau ikan sidat remaja yang kemudian akan bermigrasi ke perairan tawar untuk berkembang menjadi sidat dewasa. Setelah mempelajari mengenai migrasi pada ikan sidat, sebenarnya faktor apa sih yang mempengaruhi migrasi pada ikan sidat? Nah, berikut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi ikan sidat. Faktor yang pertama yaitu intensitas cahaya. Ikan sidat akan bermigrasi ketika lingkungan pada keadaan intensitas cahaya yang rendah. Oleh sebab itu, ikan sidat tidak akan bermigrasi pada bulan purnama karena pada saat itu intensitas cahaya relatif tinggi. Faktor selanjutnya yaitu predator. Predator merupakan ancaman terbesar bagi seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, ikan sidat akan bermigrasi pada saat ancaman predator rendah. Selanjutnya, produktivitas. Seperti yang kita tahu, ikan sidat akan bermigrasi ke perairan tawar. Ternyata hal ini berkaitan dengan produktivitas perairan tawar yang lebih tinggi dibandingkan produktivitas pada laut. Selanjutnya yaitu salinitas. Faktor salinitas ini terjadi ketika ikan sidat berada pada fase glass eel. Faktor terakhir yang mempengaruhi migrasi ikan sidat ini sangat unik karena berkaitan dengan evolusi. Ternyata nenek moyang ikan sidat ini berasal dari laut. Oleh karena itu, pemijahan yang terjadi di laut merupakan hasil dari evolusi nenek moyang ikan sidat tersebut. Kemudian, apa sih manfaat yang kita dapat dari mempelajari migrasi ikan sidat? Ada beberapa manfaat yang dapat kita terima, yaitu yang pertama, dapat mengetahui persebaran ikan sidat. Kemudian, dengan mengetahui migrasi dan pola migrasi pada ikan sidat, kita dapat mengetahui upaya konservasi yang sesuai. Kemudian yang ketiga, dengan kita mempelajari migrasi pada ikan sidat, kita dapat mengetahui habitat yang sesuai yang dapat digunakan dalam budidaya ikan sidat. Berikut merupakan daftar acuan yang saya gunakan dalam pembahasan kali ini. Saya kira cukup sekian pembahasan mengenai migrasi pada ikan sidat. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.